Mungkin kita dari Bu Novia dulu. Oh, dikelirin dulu deh sama Bu Dwi. Bu Dwi tadi kan berperan aktif ya, Bu Dwi ya. Nah, sekarang reward 5 menit sekali. Reward 5 menit sekali itu Bu Dwi, kalau saya rinci seperti ini, apakah Bu Dwi waktu itu sudah merasa, oh pembukaan berarti saat awal bertemu, saat anak antusias interaksi pembukaan, saat anak antusias tebak-tebakan, lalu saat mandiri mau modul baru mau ya, lalu ya biasa evaluasi, eh reward berhasil mau baca, tulis matematika, saat penerima baca-bacaan, saat pas pulang saat tebak-tebakan verbal sama saat tos pulang. Nah berarti ini Bu Dwi ngerasa udah secara tidak langsung ini sudah dijalankan semua ya Bu Dwi ya? Alhamdulillah secara tidak langsung sudah Bu Siwi itu karena kan rewardnya juga pemberiannya kan beda-beda ya. Ada dengan Hmm. tos, ada dengan ujian, terus kadang bareng-bareng juga kasih rewardnya gitu. Oke, nah di sini yang 4 poin penting yang kedua, reward 5 menit sekali. Bu Dwi, merasa nggak sih kalau rewardnya tidak diberikan secara psikologi, sesuai dengan psikologi anak yang personality plusnya, bahasa kasihnya, 3 tipe belajarnya, itu tidak berdasarkan psikologinya, tapi suka-suka kita aja rewardnya. Ngaruh nggak sih? Ada bedanya nggak sih, Bu Dwi? Beda Bu, biasanya anaknya lebih kayak cuek aja gitu. Jadi kayak nggak mau, misalkan anak yang biasanya rewardnya kita sentuh, terus tiba-tiba cuma kita apa namanya kasih pujian aja, terus aku pengennya dipegang Bu, terus dia yang malah pegang kita gitu. Jadi reward itu tergantung bahasa kasihnya setiap anak gitu. Kadang kita sih yang suka lupa kasih reward, anaknya yang nyosor duluan, Bu, tosnya mana Bu? Gitu. Namanya kita motivator karena suka lupa ya gitu. Terus anak juga mungkin karena terbiasa dikasih reward, jadi tiba-tiba gurunya lupa atau teralihkan dengan anak yang lain, teman yang lain suka lupa, terus anaknya yang mengingatkan gitu. Oke, berarti mempelajari psikologi ini dalam 4 poin penting ini penting ya, biar nggak jadi asbun gitu, asal bunyi aja. Jadi nanti tangkinya ya kosong gitu ya Bu Dwi ya. Ya, betul Bu Siwi. Kayak kayak apa motor, mobil tapi dikasihnya air bukan bensin yang nggak jalan. Gitu. Lalu evaluasi kognitif 10 menit sekali. Nah, Bu Dwi, evaluasi kognitif 10 menit sekali, berarti 5 kali. Berarti dibaca terus matematika kan ada yang satu, ada yang dua evaluasinya ya. Nah, kalau tidak memahami kurikulum nih Bu Dwi, kira-kira bisa mengevaluasi kognitif anak nggak? Nggak bisa Bu, pasti bakal salah arah untuk mengevaluasi kognitif ke anak gitu. Makanya motivator itu Ya, wajib berarti ini paham kurikulum gitu. wajib paham kurikulum agar dapat mengevaluasi. Oke, dan yang evaluasi afeksi setiap saat. Evaluasi setiap saat, waktu itu saya pernah share waktu Hudan udah kelas 2 atau kelas 1 ya. Mempelajari ekspresi anak itu ternyata di kelas SD dasar aja udah belajar. Nah, berarti eh, saat kita berarti kan tidak mempelajari psikologi anak saja, harusnya nih afeksi ini bisa kelihatan ya. Benar nggak sih Bu Dwi? Iya, betul Bu Siwi. Tapi dengan mempelajari psikologi anak akan jauh lebih mudah memberikan solusinya Solusi. gitu ya. Ya. Kalau misalnya oh jauh nih anak murung tahu, tapi kalau misalnya diapain nih kalau murung, ya kalau nggak tahu psikologinya kita memberikannya jadi kayak tebak-tebakan seperti itu. Oke. Nah, sekarang terima kasih banyak Bu Dwi, kita beri plus dulu untuk Bu Dwi. Yeay. Yes. Sama-sama Bu Wah. Siwi. Wow. Oke, kita coba dulu ke Cipete. Siapa nih, Budilah?
Ini baru mulai ya? Aja nih. Harusnya tadi sholat dulu ya, men? Oh gitu. Siapa nih Bu Dila? Novi nih Bu. Novia, Novi DJ nih. Novinya dua di sana. Novia. Bu Novia. Oh, oke, Bu Novia. Ya, majuan Bu Novia. Biar terlihat di kamera. Lihat. Bentar. Aku baru nonton Mbak Cici sih. Oh ya, udah nonton Mbak Cici bareng. Nah, Bu Novia. Saya kagok nih. Habis Bu Novia mungkin kita baru sholat asar kali ya. Nah, Bu Novia, di sini 4 poin penting. Bu Novia, kalau 4 poin penting itu merasa udah masuk ke jiwa raga atau masih ngapal-ngapalin atau gimana Bu Novia? Kalau yang 4 poin penting untuk yang dibuat terkadang saya lupa udah berapa kasih ribetnya aja sih. Tapi alhamdulillah tadi di sini udah kasih pengarahan yang 10 ribet untuk per anak. Jadi minimal saya tahu bagian-bagiannya mau dikasih ribetnya pas di mana-mananya saya jadi lebih paham lagi. Terus kalau yang untuk yang Iya. motivator yang mengarahkan anak ada sih waktu itu anak yang kalau saya masukin di jam 8 pagi ini anaknya tersebut tuh masih ngantuk, masih lemes, nggak bergairah, terus kalau main baca-bacaannya sedikit, terus selalu minta tolong, Bu tolong Bu bukain kotak baca-bacaannya gitu. Terus ini saya mikir ini anak kenapa ya gitu. Kok nggak bergairah banget tuh, lama tuh di jam 8. Akhirnya saya pernah dia ganti hari di jadwal yang di Selasa saya kasih di jam 11. Nah di sini tuh saya perhatiin tuh berapa kali ganti hari di jam segitu, ini anak terus main baca bacaannya banyak, terus semangat, terus ngobrol sama temennya, sosialisasi sama temennya juga bagus. Akhirnya saya sharing sama mamahnya, mah maaf mau tanya, kok saya ngeliat perbedaan kakak kalau masuk di jam 8 jadwal biasa dengan ganti hari yang biasa saya lakuin berbeda ya mah gitu. Iya Bu, kalau jam 8 sepertinya dia masih ngantuk deh Bu, jadi belum connect Bu. Jadi masih ngantuk, cuman baca-bacaan, jadi kakaknya itu belum bisa apa belum belum antusias. Tapi saya perhatiin di jam 11 itu dia antusias main baca-baca sampai 30 bahkan lebih gitu Wah, sama teman-temannya main balap. Ya, akhirnya saya akhirnya diskusi sama mamanya, uh, kalau begitu jadwalnya kita ganti aja bisa tidak mah di jam 11, karena saya lihat progresnya kakak lebih bagus kayaknya di jam 11 dia lebih enak gitu, lebih komunikatif gitu, terus lebih sama temennya juga lebih banyak apa bisa sosialisasi sama temennya. Kalau di jam 8 saya lihat nggak ada apa belum sih mah masih ngantuk. Ya Bu boleh Bu saya juga mau ngomong sama Bu Novi tapi nggak enak kata mamanya gitu. Untung Bu Novi mau ah, sama saya. Oh ya udah untuk jadwal berikutnya kita ganti aja. Akhirnya sekarang di siang di jam berikutnya tapi jam 11 dan anaknya sekarang alhamdulillah progresnya juga bagus, terus lebih semangat anaknya. Terus saya tanya juga kamu enjoy nggak dengan teman-temannya, seneng nggak dengan teman-temannya di jam 11? Seneng Bu, aku lebih suka di jam segini ya Bu gitu. Oh ya udah kalau kamu senang di jam segini berarti nanti Bu Novi bilang sama mama tetap di jam segini aja gitu, tetap di jam siang aja ya Bu. Tanya sih Bu sih. Alhamdulillah. Berarti apa yang Bu Novi lakukan, berarti Bu Novi telah mempelajari psikologi anak tersebut. Hingga Bu Novi mencari tahu. Kalau Bu Novi tidak mempelajari psikologi anak tersebut, maka proses perpindahan ini tidak akan terjadi. Proses berperan aktif ini tidak akan terjadi. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Novi. Yeay. Yes. Wah, Wow. Nah, berarti benar sekali. Untuk
nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 mengarahkan anak berperan aktif, reward 5 menit sekali, evaluasi afeksi setiap saat. Ini tidak akan dapat berjalan kalau kita tidak mempelajari psikologi anak. Nah, Bu Novi sendiri merasakan nggak dapat membuat anak berperan aktif atau tidak jika kita tidak mempelajari psikologi anak, yang personality plus-nya, bahasa kasihnya, 3 tipe belajarnya, Eh, bisa optimal nggak menurut Bu Novi? Kalau kita belum tahu tentang psikologi anak sih agak susah ya Bu Siwi. Jadi kita memang benar-benar harus individual individual dengan anak, mengerti sifatnya anaknya juga seperti apa Bu Siwi. Iya, jadi tebak-tebakannya tuh jadi bingung ya Bu Novi ya. Iya, Oke, berarti mempelajari psikologi anak yang kita pelajari di awal itu sangat membantu ya Bu Novi ya. ya alhamdulillah Bu Siwi sangat membantu banget Bu Siwi. Alhamdulillah. Nah, yang reward 5 menit sekali, ini insya Allah mas semua teman-teman pasti udah tanpa disadari ini sudah berjalan 10 ini. Nah, Bu Novi juga merasa nggak saat kita tidak mempelajari psikologi anak, membeli reward itu akan berbeda atau tidak Bu Novi ya? Saat mempelajari psikologi anak dan tidak mempelajari psikologi anak. Jelas Bu Siwi, soalnya kalau tidak mempelajari kita kan nggak tahu juga ya bahasa kasihnya anak tersebut itu apa. Kalau ada yang dia ada sang ini bahasa kasihnya sentuhan, dia bisa kalau misalnya cuma dibilang keren banget kak gitu dia enggak, tapi harus dengan tanda begini-begini dia udah senyum-senyum. Ih, keren juga. Dia langsung iya ya Bu ya iya, dia langsung semangat banget. Besok nanti dia ngerjain lagi aku lagi-lagi aku modelnya Bu. Terus bisa. Oke. Nah, kalau Bu Novi sendiri, Bu Novi, suami Bu Novi selama ini memberi bahasa kasih ke Bu Novinya tepat sesuai dengan bahasa kasih Bu Novi atau sesuai dengan bahasa kasih suami Bu Novi sendiri? Kalau suami ngasih bahasa kasih ke saya sesuai dengan bahasa kasihnya saya sih Bu Siwi. Apa tuh Bu Novi? Saya kan waktu ya Bu Siwi. Mm-mm. Terus Oke, berarti eh, ya terus? jadi kalau misalnya misal saya lagi di bak belum terus saya bilang saya mau ke Depok, oh ya udah pasti mau ada yang mau dicurhati, mau ada yang ditemani, mau ada yang diajak ngobrol. Ya udah pulang. Langsung tahu ya, tanpa bicara udah connecting people. Oke, berarti dari situ saja kita bisa belajar ya Bu Novia. Saat bahasa kasih kita waktu, tapi misalnya suami kasih bahasa kasihnya, Bu Novi bahasa kasihnya waktu sama apa? Eh, Kalau saya bahasa kasihnya Mm-mm, sama ini sih pelayanan sih Bu Siwi. pelayanan, waktu dan pelayanan. Nah, saat suaminya Bu Novi misalnya bahasa kasih dia ternyata hadiah dan ujian. Bu Novi nggak dikasih waktu, nggak dikasih pelayanan, tapi Bu Novi dikasih hadiah yang banyak, dikasih pujian, tapi suaminya sibuk, nggak ada waktu sama Bu Novi. Kira-kira Bu Novi akan merasakan tangkinya kosong nggak? Iya. Nggak jalan ya, pasti manyun aja ya. Apa nggak ada yang ganjel gitu rasanya ya? Aduh malu sih ngambek. Aduh, begitu juga, begitu juga anak-anak. Saat kenapa ya anaknya kok nggak jalan-jalan? Maksudnya nggak jalan tuh, kok dia nggak semangat? Kok dia nggak mau? Kok dia ini? Nah, berarti tangkinya itu bahasa kasihnya kita belum belum tepat. Nah, dari analogi ini jadi lebih mantap lagi ya Bu Novia ya. Alhamdulillah. Oke, jadi alhamdulillah dari kita mempelajari psikologi. Kenapa saya memberikan psikologi ini yang pertama banget gitu ya, yang personality plus, bahasa kasih, 3 tipe belajar. Karena ini modal awal untuk kita berinteraksi sesama manusia. Oke, evaluasi
kognitif. Nah, menurut Bu Novi nih, saat kita tidak memahami kurikulum, bisa nggak kita menjalankan 4 poin yang ketiga nih, evaluasi kognitif 10 menit sekali? Kalau kita tidak memahami Bu Siwi, kalau Tidak tidak memahami bisa kurikulum. tidak bisa Bu Siwi, pasti kita akan merasa kebingungan, Kenapa Bu kesulitan. Novi? Karena kalau kita tidak mengetahui kurikulumnya, kita nanti akan kesulitan. Jadi kita harus juga lebih memahami juga kurikulumnya. Terus jadi kita bisa menyampaikan ke anaknya kemampuannya dia itu sampai mana. Terus kita mengevaluasinya anak tersebut itu jadi lebih lancar gitu lah di sini. Oke, berarti kita namanya guru nggak bisa berhenti belajar ya. Tapi dengan kita mengulang-ulang, maka ini akan jadi jauh lebih mudah. Oke, dan yang terakhir, evaluasi afeksi setiap saat. Berarti kan mengevaluasi hati mereka. Bisa terlihat dari ekspresi mereka. Nah, menurut Bu Novi, kalau kita tidak mempelajari psikologi anak, bisa nggak kita mengevaluasi afeksi mereka? Berarti kan mengevaluasi afeksi yang, maksudnya evaluasi kan bukan, oh dia murung, oh dia senang, kan nggak gitu ya. Berarti kita memastikan agar hati mereka selalu optimal happy. Nah, kalau kita tidak mempelajari psikologi anak itu, bisa nggak optimal kita mengevaluasi afeksi anak setiap saat, Bu Novia? Kalau kita nggak bisa Bu Siwi, kita harus bisa melihat afeksinya anak itu, kita juga ngelihat hatinya dia, dia mampu atau nggak di situ, terus dia enjoy atau tidak dalam bermain modul di situ, terus dia merasa kesusahan atau enggak itu bisa kelihatan di situ. Kalau dia merasa kesulitan, kita bisa melihat dari raut wajahnya anak tersebut. Terkadang kalau bisa ada modul baru atau apa, saya suka mengevaluasi, saya suka tanya, kakak tadi dikasih modul sama Bu Novi baru, kakak merasa kesulitan nggak, susah atau tidak? Ada beberapa anak yang bilang, oh Bu, aku yang ini aku susah. Oh iya, kakak susah di tulisannya ya, ya gitu. Terus bagaimana, kakak enaknya bagaimana, yang modul yang kemarin aja boleh nggak Bu? Boleh, yang ini nanti dipelajari dulu ya. Iya Bu, soalnya ini bingung, yang kebetulan yang dikte 4 itu kan, dikte 5 itu kan menyusun kalimat. Nah tulisannya dia tuh dia merasa tulisannya itu masih kurang bagus atau belum rapi banget. Nah, dia tuh merasa kayaknya aku susah, Bu, masih susah menyusun. Nah, tadi saya coba 1 lembar. Nah, ini dia udah rapi, Kak, keren banget. Kak, ini udah bisa, Kak, gitu. Iya, ya, Bu, ini udah bagus, Kak, ini udah bisa nih, Kak. Padahal di situ dia masih di dikte 4, saya coba 1 lembar. Ternyata anaknya alhamdulillah udah bisa. Di situ saya bilang, oh berarti dia sekarang udah mampu, udah bisa mulai bisa nyusun kalimatnya pelan-pelan gitu aja sih. Nah, Saya suka berarti tanyain ada yang kesulitan apa tanpa enggak. tanpa Bu Novi sadari, Bu Novi tadi sedang melakukan apa, 1 kali dayung 2 3 pulau terlampaui. Itu berarti melakukan evaluasi kognitif sekaligus evaluasi afeksi. Betul ya Bu Novi Ayah? Ya, Oke, berarti tanpa disadari, alhamdulillah, karena memang ini semua butuh jam terbang gitu ya. 4 poin penting ini sudah dijalani, sudah diaplikasikan. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Novia. Yeay, yes, wow. Oke, saya mau tanya sama Bu Dila nih. Bu Dila, kita kan mau lanjut nonton lagi nih, biar clear hari ini nih. Ini dari saya diskusi dengan Bu Dwi dan Bu Novi A, apakah 4 poin penting clear atau belum, Bu Dila? Gimana teman-teman? Masih ada yang bingung nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya, kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk dapat poin penting ini, di nomor 1 mengarah peran aktif, nomor 2 reward 5 menit sekali, dan di nomor 4 evaluasi afeksi setiap saat. Fondasinya adalah kita mempelajari si anak, yaitu personality plusnya, mempelajari personality plus anak, mempelajari personality plus kita, lalu mempelajari bahasa kasih, dan pelajari 3 tipe belajar. Itu akan sangat membantu dalam menjalankan 4 poin 1, 2, dan 4 ini. Sedangkan untuk
4 poin penting yang ketiga, yaitu evaluasi kognitif 10 menit sekali. Kita harus mempelajari kurikulum. Yang paling fondasinya banget adalah setiap ingin memberikan modul harus tahu tujuan modul ini apa. Saat kita tahu tujuan modul ini apa, maka kita dapat mengevaluasinya. Contoh tadi, baca 1A, oh tujuannya nih endingnya biar anak memahami BDG KMP-EC dan JLNT BDG KMP-EC. Berarti cara mengevaluasinya adalah apakah dia sudah bisa BDG KMPS ya. Misalnya, oh baru BDG KMPS. Oh tinggal Y-nya aja nih. Seperti itu. Contoh juga, misalnya tujuan kita mau ke Bandung. Karena kita tahu tujuan kita mau ke Bandung, maka kita bisa mengevaluasi nih. Kalau misalnya kita naik bus, oh udah 20 menit, berarti 10 menit lagi sampai. Kalau kita misalnya mau naik mobil, oh kurang lebih 3-4 jam nih. Kalau lagi jalanannya agak penuh, berarti kalau sudah di 3 jam, kurang lebih 30-1 jam lagi kita sampai. Nah, evaluasinya seperti itu. Dapat dipahami, teman-teman? Dapat Bu. Oke, alhamdulillah teman-teman kita akan akhiri terlebih dahulu. Teman-teman kita sholat asar dulu. Habis selesai sholat asar nanti teman-teman bisa melanjutkan video tadi karena tadi kentang banget ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi